Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Dina Safitri, yang kedua ada Linda Febrianti, dan yang ketiga ada Muhammad Nur Hanif. Di sini kalau kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dasar tulis ilmiah populer. Yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah populer. Nah, jenis karya ilmiah populer itu secara lebih dekat atau lebih baik itu dilakukan terlebih dahulu mengkaji terhadap pengertian kata ilmiah dan juga populer sendiri itu. Nah, yang pertama ada kata ilmiah. Ilmiah itu bersifat niat, ilmu, atau memenuhi syarat atau kaidah atau pengetahuan. Jadi karya ilmiah itu ada suatu karya yang memuat atau mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuannya. Contoh karya tulis ilmiah itu seperti didefinisikan pada masalah atau paper, kemudian artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua ada populer. Populer dari Kamus Bahasa Indonesia itu disebutkan berarti dikenal atau disukai banyak orang atau umum ya. Kemudian dari dua paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah populer merupakan karangan yang mengandung unsur ilmiah berdasarkan fakta, aktualisasinya tidak mengikat. Yang dipentingkan dalam karya ilmiah populer itu bukan keindahan bahasanya, tapi lebih pada ke sisi ilmiahnya atau mengajarkan atau menerapkan sesuatu. Contohnya itu bagaimana merawat wajah, bagaimana berternak itu juga salah satu masuk contoh pada karya ilmiah populer. Kemudian ada pun tahap-tahap dalam karya ilmiah populer itu ada 4 ya. Yang pertama ada tahap persiapan atau pra penulisan. Tahap persiapan itu adalah ketika penulis menyiapkan diri atau mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengelola informasi, menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapinya, kemudian berdiskusi, membaca, mengamati, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua ada tahap inkubasi. Tahap inkubasi itu adalah ketika pembelajaran memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga mengantarkannya pada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. Jadi proses inkubasi ini itu analognya seperti anak ayam yang mengerami telurnya sampai telur tersebut menetas menjadi anak ayam. Kemudian yang kedua ada tahap inkubasi. Nah, tahap inkubasi ini itu ketika pembelajaran memproses yang ketiga itu ada tahap iluminasi, Tahap iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan datang seakan-akan tiba-tiba dalam berloncatan dari pikiran kita. Pada saat ini, apa yang telah lama kita pikirkan menemukan permasalahan atau jalan keluar. Kemudian yang keempat ada tahap verifikasi ataupun evaluasi ya. Tahap ini itu yang dituliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, kemudian disusun sesuai dengan fokus tulisan. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang jenis karya ilmiah populer. Nah, menurut Tapia, karya ilmiah populer ini ada 3. Yang pertama ada copywriting, kemudian ada journalistic writing, dan yang terakhir ada creative writing. Jadi untuk copywriting sendiri itu digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa penulis sedang menulis sebuah salinan. Kemudian untuk jurnalistik ini mencakup seperti majalah perdagangan, judul konsumen, dan surat kabar. Kemudian yang ketiga ada creative writing, yaitu ini mencakup salinan yang lebih kreatif seperti model kartu undangan, kartu ucapan, iklan barang, dan lain-lain. Dan penulisan karya ilmiah ini sendiri memiliki beberapa kategori. Yang pertama ada laporan, kemudian berita, kemudian ulasan, kemudian ada opini, dan yang terakhir ada analisis. Laporan sendiri ini jenis tulisan yang menyajikan sebuah laporan tentang
fenomena atau keadaan faktual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada berita, yaitu jenis tulisan yang memuat tentang suatu kejadian yang penting untuk diumumkan di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada ulasan. Tadi tulisan ini memuat tentang suatu ulasan tentang karya orang lain, tujuannya untuk memberikan kritik dan masukan. Kemudian yang keempat ada opini. Tulisan ini memuat tentang pendapat penulis menyangkut suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada analisis. Analisis ini memuat hasil pemikiran penulis yang tersaji secara kritis dan teoritis terhadap suatu kebijakan, fenomena ideologi, politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, kultur, dan berbagai kejadian yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ciri karakteristik dari karya ilmiah populer. Menurut Haji Delman di dalam bukunya, karya ilmiah populer mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya pesan yang dipergunakan untuk menarik perhatian pembaca, yang dapat juga dikatakan bersifat persuasif. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pembaca yang ditargetkan ialah pembaca umum atau bukan spesialis di bidang ahli mengenai topik bahasan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada isi tulisan. Diusahakan untuk memikat pembaca-pembaca agar yang bersangkutan tetap terus membaca tulisan tersebut sampai selesai. Yang ketiga ada penulis melakukan kontekstualisasi data hasil riset ke dalam tulisan tersebut, sehingga data dapat dijangkau dengan mudah oleh pembaca umum. Jadi tidak ditargetkan oleh pembaca-pembaca yang ahli, melainkan pembaca yang umum, agar pembaca tersebut terus-menerus untuk membaca karya ilmiah populer tersebut. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu bahasa yang digunakan bersifat umum dan tidak menggunakan terminologi khusus yang hanya dipahami oleh ilmuwan atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, biasanya karya ilmiah populer itu berstruktur kalimat adalah kalimat yang aktif. Nah, yang selanjutnya ada gaya penulisan tidak baku. Dan selanjutnya yang ketujuh, umumnya karya ilmiah populer itu mempunyai informasi yang dipaparkan dalam bentuk narasi. Yang kedelapan yaitu ada uraian yang dipaparkan ke dalam bentuk umum, dapat menarik baik aspek intelektual pembaca maupun menyentuh emosi pembaca yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ya yang 9 yaitu secara implisit kadang-kadang mengandung pesan tertentu berupa keinginan penulis agar pembaca melakukan tindakan tertentu. Nah, menurut pemaparan tadi dijelaskan bahwa karya ilmiah populer lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum sebagai pembacanya. Nah, oleh sebab itu karya ilmiah populer ditulis dengan selalu memperhatikan kebutuhan pembaca, mulai dari judul atau topik, isi tulisan, gaya penulisan, hingga bahasa yang digunakan. Nah, hal inilah yang membedakan antara karya ilmiah populer dengan karya ilmiah murni. Hal ini juga yang membuat karya ilmiah populer banyak digemari pembaca yang mayoritas adalah masyarakat umum. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.